Pemerintah yang berhasil tolok ukurnya hanya satu, pembukaan Undang-Undang Dasar alinea 4, memajukan kesejahteraan umum, titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ini saya akan mencoba menganalisis kemiskinan dengan cara pandang yang gak teknis. Yang pertama, saya akan mengatakan perda ini dibikin tahun 2019 dan pada ulang tahunnya keempat Jogja dikukuhkan, DIY dikukuhkan sebagai daerah termiskin di Jawa. Padahal judulnya penanggulangan kemiskinan. Ini menarik. Kenapa menarik? Karena sejak tahun 2013 kita itu memiliki dana yang provinsi lain nggak memiliki, namanya dana keistimewaan, yang pada tahun ini jumlahnya 1.320 miliar. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya mengukur pemerintah itu berhasil atau tidak itu paling mudah. Bagaimana mengukurnya? Intinya pemerintah itu dibentuk untuk melakukan apa yang disebut mewujudkan kesejahteraan umum. Nah, kalau kemiskinannya banyak, berarti kan pemerintahannya nggak berhasil. Begitu saja. Pak Dukuh, Pak Lurah itu reputasinya bisa diukur bukan dari banyaknya masyarakat menerima BLT, PKH dan sebagainya. Semakin sedikit berarti dia menjalankan pemerintahnya menjadi baik. Kalau perlombaannya justru bagaimana membuat proposal untuk mendapatkan bantuan langsung tunai dan sebagainya, itu harus dipandang bahwa pemerintah setempat baik dari kelurahan, kecamatan, kabupaten, DIY, bahkan Indonesia, ya tidak berhasil. Harus begitu cara pandangnya. Kalau inilah sebenarnya yang disebut kemiskinan itu ada 3 warna sebenarnya. Warna yang pertama disebut kemiskinan struktural. Nanti saya coba jelaskan. Yang kedua adalah kemiskinan mentalistik. Yang kita bicarakan tadi yang jadi buruan itu adalah mental. Tapi kenapa masyarakat Jawa itu mentalnya miskin? Itu ada sejarahnya. Nggak bisa begitu saja, oh mental elek, kurang agama. Enggak. Karena Jawa ini mengalami penjajahan 350 tahun. Apa artinya? Kita ini memiliki bekas luka yang begitu besar dalam sejarah kita, bahwa kita ini diperbudak oleh kolonialisme dalam waktu yang panjang. Itu nggak bisa dihilangkan begitu saja. Dia ada di dalam namanya bawah sadar kolektif masyarakat. Nah, itu problem mentalistik. Belum lagi dalam kacamata tertentu sistem pemerintahan yang dulu, sangat dulu, ini bukan soal kerajaannya ya, tetapi feodalistik. Nah, itu membuat mental masyarakat itu ada istilah nrimo ing pandu. Nah itulah kata kuncinya kemudian kenapa udah miskin kok umurnya panjang. Lah ya kan nrimo ing pandu itu value, nilai yang ada di masyarakat kita. Nah persoalannya adalah pemerintah bisa melihat itu atau tidak.
Nah, yang kedua, kemiskinan itu adalah kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural itu artinya ya pemerintahnya memang tidak adil, sehingga masyarakatnya menjadi miskin, kurang lebih begitu Pak Lurah. Tapi saya ingin telaah anatominya, ya karena pemerintah nggak adil, maka jadi miskin. Kenapa itu pemerintah? Gimana sih mengindikasikan pemerintah tidak adil? Saya buka aja. Di Indonesia itu 90% kekayaan sumber daya alam di Indonesia dan sebagainya itu hanya dikuasai 1% penduduk Indonesia. Nah, ini bagaimana lah kayak begini ini? Berarti ada yang tidak beres. Nah, yang ketiga adalah kemiskinan kultural. Yang dimaksud kemiskinan kultural begini, hari ini semestinya anak-anak muda itu bisa mengantisipasi kemiskinan jika saja dia mau belajar teknologi informasi yang paling sederhana. Karena kalau dulu kita berjualan itu harus mikir bikin warung, bikin toko, atau pergi ke pasar membawa kerombong, lah ngaten ta Bu nggih. Hari ini anak muda itu yang kreatif bisa memiliki toko seluruh Yogyakarta hanya dengan cara mengonlinekan dagangan-dagangan orang itu, tentunya dengan rembukan. Itu sudah ada mekanismenya di mana setiap penjualan si penjual ini mendapatkan keuntungan. Nah, jadi kalau kemudian generasi muda tidak kita didik atau kita ada iklim di mana dia harus menyambut teknologi informasi ini sedemikian rupa, ya selamanya akan miskin. Ini kalau ngomong penanggulangan. Nah, berikutnya saya kan tadi bicara juga mengenai industri. Saya ingin ceritakan. Jadi ada peraturan daerah di Yogyakarta ini tentang perindustrian. Sekali lagi saya kritik. Nah, kenapa? Memangnya Jogja itu bisa bikin industri manufaktur yang begitu besar dari keadaan daerahnya seperti ini? Kenapa itu model perdanya sama dengan perda-perda lain seperti Tangerang, Bekasi? Tata ruang kita berbeda. Nah, artinya apa? Artinya saya ingin pemerintah itu benar-benar bijak di dalam melakukan proyeksi ke depan, agar jangan sampai hanya karena kita miskin begini perlu dibikin industri dan sebagainya. Iya, tapi industri yang kayak apa? Saya mengatakan seharusnya industri yang paling digalakkan di Yogyakarta ini adalah industri pariwisata, bukan industri-industri yang kita bayangkan seperti di Bekasi, di Tangerang. Nah, regulasi tentang industri pariwisata ini jauh lebih penting, dan itu akan menimbulkan mobilisasi keuangan di Yogyakarta. Mobilisasi keuangan itu membuat orang semakin tidak miskin. Dengan berputarnya uang di masyarakat itu, pelan-pelan kemiskinan akan teratasi. Berikutnya yang terakhir ingin saya katakan, lepas dari semua kritik saya terhadap pemerintah, saya tetap ingin membantu pemerintah dalam arti mencarikan satu konstruksi yang benar bagaimana mengatasi kemiskinan dengan cara melihat realita. Yogyakarta, kalau pendekatannya hanya seperti ini terus, mohon maaf, sampai kapanpun akan miskin. Karena apa? Ini ada KKN Uni saya, betul. Mbak-mbak yang KKN Unisa itu begitu lulus di Jogja nggak ada pekerjaan, dia harus lari ke kota-kota industri seperti Jakarta, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya. Nah, artinya apa? Artinya Yogyakarta itu sampai kapanpun akan memproduksi sumber daya unggul
tetapi sumber daya itu tidak pernah bisa digunakan oleh Yogyakarta. Maka Jogja saya dorong DIY untuk membuat namanya desa trainer. Sayang seribu sayang, anggarannya baru 4 miliar. Desane sak DIY ono pirang atus, Pak. Sleman ada 86, ya kira-kira kali 500-an, 4 miliar jadi opo. Nah ini problem. Sekali lagi sebagai akhir, pemerintah yang berhasil tolok ukurnya hanya satu, pembukaan Undang-Undang Dasar alinea 4, memajukan kesejahteraan umum, titik.